Starter nggak bisa langsung ganti aki. Langsung ganti aki. Habis ganti? Atau ganti tetap nggak bisa. Ternyata yang lain. Antara motor starter sama aki, Pak. Oh jadi, iya, benar. Starter berat sama aki kan hampir mirip masalahnya. Betul. Nah, kalau bunyi klakson nyaring seperti ini masih bagus ya. Digerakkan ini untuk indikator ini pasti dia juga mengalami penurunan cahaya, Pak. Jadi redup juga. Pada saat di jumper hidup cuma sebentar, mati lagi. Air panas mendidih. Iya, air panas mendidih. Langsung tuangkan aja. Untuk yang bagus itu minimal 10, Pak, 10 volt. Kalau solenoid? Kalau solenoid tek. Kata Mas Aji, Pak Yanto master aki. Wah, enggak, Pak. Master itu adanya master rem, Pak. Master rem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HPdia, selamat sore. Masih bersama AHA Motor di channel YouTube yang semakin lama semakin ramai. Mudah-mudahan bisa mencapai 1 juta subscriber ya. Dan kita terus beraktivitas untuk berbagi ilmu dari mobil Nissan, Toyota, Honda, dan macam lagi kita akan cari nanti. Nah, di sore hari ini kita akan membahas, kemarin ada konten yang menarik di video pendek. Ini sudah mulai sore Sobat HPdia, sudah bersih-bersih. Ya Mas ya? Bersih-bersih. Biar besok tinggal kerja lagi ya kan? Ready to use. Nah, jadi kemarin kita buat video pendek. Di video pendek itu kita ngebahas tentang aki. Aki rusak. Gejalanya seperti apa? Tapi kan cuma 30 detik. Lumayan bagus responnya. Nah, sekarang kita akan buat yang lebih lengkap bersama Pak Yanto, Master Aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HPdia dan Pak Taufik. Nah, kata Mas Aji, Pak Yanto Master Aki. Wah, enggak, Pak. Master itu adanya master rem, Pak. Master rem ya, Aki enggak ada master komplek, ya? Master rem dan master yang lain. Gimana Pak Taufik? Mas Pak Yanto. Ya. Nah, ini kan kita bicara tentang aki. Ya, betul. Kalau kemarin akinya itu kan cuma mungkin satu ciri-ciri ya, satu gejala ya, yang kita bahas di video pendek. Nah, sekarang kita coba buat video fullnya, bercerita tentang gejala aki, di mana ini tandanya Anda harus ganti aki. Oh. Kenapa kita angkat ini? Karena jangan sampai salah, ini masalah apa namanya? Salah persepsi atau salah prediksi ya? Iya, misalnya starter nggak bisa langsung ganti aki. Langsung ganti aki. Habis ganti? Atau ganti tetap nggak bisa, ternyata yang lain. Atau memang dari akinya sendiri yang soak, jadi yang diganti yang lain. Nah, oh iya, kebalikannya ya? Iya, baik. Nah, kita akan fokus di gejala aki yang memang tanda-tanda kita harus ganti. Iya. Jangan salah ya. Nah, ini Sobat HPdia ditonton sampai habis. Jangan sampai, karena aki sekarang tuh harganya mahal loh. Ya, betul, Pak. 700-an ke atas ya, Mas ya? Kalau yang merek-merek bagus tuh, ya, itu yang tipe basah mungkin. Tipe basah ya. Kalau yang tipe kering dia lebih mahal lagi. 1 juta ke atas. Nah, tuh baik. Ya. Kita mulai yang pertama, Pak Yanto. Ya, untuk tipe aki yang sudah istilahnya shock lah ya. Yang itu yang pertama biasanya terjadi didih, Pak. Untuk yang tipe aki basah ya, itu biasanya ada didihan yang keluar di sekitaran tutup ini, Pak. Tutup di sini? Ya, di pinggir-pinggirnya ini, di pinggir-pinggir ini, atau di sini itu ada didihan air itu maksudnya, didihan air aki. Iya, didihan air aki, Pak. Jadi aki itu selnya sudah nggak mau nyimpen dengan bagus. Jadi jika kena panas dia akan mendidih keluar. Yang kedua, bisa dilihat sebenarnya ada indikator juga, Pak. Ini indikator ya? Iya, ada indikator untuk akinya kan sebenarnya ada ini yang bagus, itu yang warnanya seperti ini. Biru? Ya, biru, tengahnya merah, Pak. Iya? Iya, terus yang ini, yang tengahnya merah, yang ini putih. Habis setrum? Ya, habis setrum ya. Yang rusak tuh merah full. Nah, nggak kelihatan, Pak, tulisannya kecil ini ya. Oh, yang ini ya, rusak nih? Bisa dibaca biasanya di atas bodi akinya. Dan selain dari ciri-ciri fisik dari dari akinya sendiri, bisa dilihat dari waktu kita kunci kontak on, Pak. Oke. Ya, itu biasanya di indikator ini
Indikator indikator speedometer Pak ya. ya. Itu kan ada lampu-lampu juga. Dia akan mengalami redup Pak biasanya. Oh. Ya. Nah, ini indikator. Nah, ini kan full nih. Ya. Biasanya kalau udah akinya udah mulai rusak, dia redup. Ya, dia redup dia. Dia nggak terang untuk nyalanya lampu. Berarti kita sebagai pemilik kendaraan harus tahu dong ya. Ya, betul. Kondisi kendaraan kita waktu fit ya. Ya. Itu di indikator ini terang atau redup. Yang selanjutnya, yang ketiga itu bunyi klakson, Pak. Nah, kalau bunyi klakson nyaring seperti ini masih bagus ya. Kalau dia sudah suaranya melemah ya itu berarti bisa jadi tanda-tanda untuk aki sudah harus diganti. Sudah lemah. Udah lemah ya. Untuk ya yang di sistem elektrikal seperti power window itu pasti juga lemah Pak. Itu kerjanya tidak seperti ini. Oh, ini kenceng nih ya. Ya. Dia sambil digerakkan ini untuk indikator ini pasti dia juga mengalami penurunan cahaya Pak. Jadi redup juga biasanya. Karena tambah beban yang diangkat karena efek aki yang tidak bagus kan. Oke. Jadi pada saat semua indikator pada saat kebutuhan panel ya itu dipakai, dia akan redup. Iya. Oh, apakah itu dari AC? AC ya. Oh. Atau apalagi starter ya? Iya, apalagi starter. Kalau waktu kita starter sudah cetek ya bisa jadi ada kemungkinan untuk akinya juga bisa. Nah, ada nggak gejala sebelum dia sampai drop rusak seperti itu yang menandakan bahwa ini masih mulai? Kalau masih mulai biasanya tanda-tandanya ini Pak, nggak kuatnya starter terus di jumper Pak. Oh, starter berat ya? Salah satunya dari awalnya starter berat ya? Starter berat. Kita jumper mau, nanti posisi habis dipakai, kita berhenti, kita starter lagi, seperti itu lagi. Nah itu berarti tanda-tandanya. Iya. Pada saat kita menemukan tanda-tanda itu, apa yang harus kita lakukan untuk membedakan itu aki atau bukan dinamo charge yang tidak mau ngecas? Sebenarnya itu harus dicek dengan alat Pak ya, pengecekan dengan alat kalau seperti itu. Kalau ini dari aki atau dari dinamo charge ampere ya, dinamo ampernya gitu. Yeah. Itu harus dicek pakai voltmeter Pak. Jadi kita tahu kita pakai voltmeter, kita belum nyalain standby untuk aki itu berapa. Nanti baru kita nyalakan. Setelah dia nyala kita cek lagi. Jadi harus dari tegangan standby sama waktu mesin nyala itu harus berbeda. Biasanya kalau posisi mesin nyala dia akan lebih tinggi Pak, karena dibantu dengan dinamo ampere. Dinamo ampere ya. Ya kalau dinamo ampernya normal ya, maksudnya itu mengisi itu harus lebih tinggi sekitaran 14 ya. 14 koma ya. Ya, 14 koma. Baik, Pak Yanto, saya pernah menemukan kasus seperti ini pada saat kendaraan saya akan mulai akan drop. Ya, drop. Nah, pertama-tama saya awalnya starternya berat. Ya, betul. Biasanya kan cucu gitu ya. Lama-kelamaan cucu. Tapi hidup mobilnya, hidup gitu ya. Nah, suatu saat mungkin udah mulai parah ya. Ya. Nah, pernah mati. Lama kedua kali. Ayo, ya kan? Sudah sudah nggak kuat. Yeah. Nah, yang saya lakukan kan ngejumper. Betul. Nah, pada saat di jumper hidup cuma sebentar, mati lagi. Itu berarti memang sudah terlalu ini Pak untuk parah. Ya, parahnya selnya udah istilahnya sudah apa ya? Akut. Udah akut ya? Iya, udah selnya juga memang udah rusak parah. Dia nggak mau nyimpen lagi Pak. Udah nggak mau nyimpen lagi. Iya. Dan sebenarnya dibantu pun dengan pengisian. Pengisian. Iya, tapi karena berhubung nyalanya baru sebentar kan, tetap dia nggak mau. Kurang. Iya, masih kurang untuk setrum. Iya. Yang digunakan untuk menyuplai sistem elektrikalnya di kendaraan. Nah, kalau tadi kan sudah disebutkan nih, di sini ada ada air
Apa air aki yang keluar ya? Iya, didian air. Didian air ini. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada muncul yang warna putih-putih gitu loh, Mas. Kayak kapur tuh loh. Ya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu ciri-ciri itu bukan? Itu juga termasuk, Pak, karena di didian ini air aki itu kan seperti uap juga, Pak. Ya mungkin kan nempel di sini kerak-kerak. Nah, ataupun kejadian nggak bisa di starter, banyaknya kerak di sini pun juga bisa, Pak. Oh, jadi jangan salah dulu ya? Iya, jangan salah juga ya? Iya, dia kan ibaratnya kan seperti dia hambatan, Pak. Hambatan ya. Jadi untuk connect dari aki, pull akinya sama ini konektor akinya dia nggak bagus. Jadi kapur tadi itu ya apa ya? Apa istilahnya ya? Kapur yang ada seperti kapur ada di sini. Karat, iya kayak apa ya namanya? Karat gitu, Pak. Nah, itu hadir disebabkan oleh uap dari sini. Iya. Itu sobat TPD. Cara menghilangkannya? Itu kita ambil air panas, Pak. Air panas mendidih. Iya, air panas mendidih. Langsung tuangkan aja. Hilang tuh. Iya, udah larut. Hilang. Oh, larut ya. Iya. Baik. Begitu sobat TPD ya. Jadi jangan salah mengindikasi bahwa ini masalah aki yang drop gara-gara dinamo ampere atau emang aki yang harus diganti. Ya, gejalanya ada tadi. Ya, mulai dari apa? Redupnya lampu, panel, indikator, panel segala macam dan juga starter yang berat ya. Nah, jadi saran Pak Yanto sebagai pemilik kendaraan apa, Pak? Untuk sering-sering menghidupkan kendaraannya, Pak, meskipun tidak dipakai. Maksudnya tidak dipakai jalan ya. Dipanaskan ya? Ya, dipanasin, Pak. Itu karena di sistem mobil, itu elektrikal kan dia memanfaatkan untuk aki, Pak. Jadi listriknya dari aki. Jadi agar pengisian tetap ada di aki. Tapi kan mobil diam tidak dia apa-apain, Mas. Apa namanya? Tape nggak dihidupkan gitu ya? Iya. Emang bisa tetap habis akinya? Bisa, Pak, kalau zaman sekarang ya, kalau sistem kendaraannya kan ada yang namanya intelligent key juga, Pak. Oh iya kan? Iya. 0, seberapa voltase kan dia tetap mengeluarkan arus, Pak. Butuh arus. Remote juga kan, Pak. Untuk remote. Iya, betul. Safety kan dia pakai arus juga kan. Oh iya. Belum lagi pakai arus 12 volt tapi 0, berapa kan pasti dia memakan arus GPS itu ya. Betul. Dashcam. Ya. Apalagi mobil-mobil baru sekarang kali Mas ya. Makin banyak lagi makan aki ya. Iya, karena kan sistem safety-nya kan juga banyak kan. Betul. Untuk keamanan di kendaraannya. Karena dipanggil, "Weh, hidupin." Dia bangun. Nah, sobat TPD ya. Jadi dengan video ini sangat jelas sekali apa yang harus kita lakukan apabila beberapa kendala tadi, ciri-ciri tadi ya, muncul di kendaraan Anda. Nah, jadi kalau memang itu bagian dari ciri-ciri aki yang harus diganti, segera ke bengkel aki ya, untuk menggantinya. Nah, pasti kalau aki zaman sekarang kan istilahnya nggak seperti dulu, Pak. Dulu untuk aki itu kan sangat lama untuk penggantian, mungkin bisa 5 tahun. Oh iya. Sekarang kan umur aki kan 3 tahun udah ampuh, Pak. 3 tahun keren ya. 3 tahun dikasih medali tuh. Iya. Tapi ya juga nggak lepas dari kita istilahnya menghidupkan kendaraannya meskipun tidak dipakai, Pak. Nah, kalau kendaraan ini kan banyak tali-tali nih, Mas nih. Ini gimana, Mas nih? Oh, ini, Pak. Apakah ini penggunaan penggunaan jumper atau tambahan-tambahan kabel itu mempengaruhi terhadap keawetan atau sistem aki? Ya, kalau sebenarnya sistem aki itu didesain sudah diperkirakan untuk umur ya, Pak. Iya, meskipun ini ditambahin untuk kabel yang sekiranya cuman ya kecil-kecil seperti ini, sebenarnya enggak masalah. Cuman nanti bisa jadi misalnya memperpendek umur aki lah. Karena kan dia juga hambatan. Kalau yang komponen-komponen kayak gini kan dia kan juga menyimpan arus. Cuman kan umurnya juga ini, Pak, panjang. Maksudnya enggak langsung ini dikasih rusak ya? Gini langsung rusak enggak. Yang sering dipahami antara motor starter sama aki, Pak. Jadi, benar. Starter berat sama
aki kan hampir mirip masalahnya. Betul. Selenoid ya? Iya. Nah. Dari cetek nggak kuat, tahunya selenoidnya dari Mas, Water. sebelum kita tutup, Ya. apa perbedaan cetek-ceteknya aki dan cetek-ceteknya selenoid? Sebenarnya hampir sama sih Pak. Hampir sama? Iya, cuman untuk memastikan dia itu tadi Pak, kita cek dulu pakai alat untuk akinya. Itu voltase standby-nya berapa, dropnya berapa. Dia kalau posisi nggak dipakai ini standby ya, itu harusnya 12 volt sekian. Nah nanti kalau itu alat kita pasang Pak, voltmeter kita pasang sambil kita starter, itu kan namanya drop ya Pak ya. Arus dropnya. Itu untuk yang bagus itu minimal 10 Pak, 10 volt. 10 volt. Nah, dia kalau turun dari 10, 8 atau 9, nah itu sudah kemungkinan tanda-tandanya bisa yang jadi kena dari aki. Ya, kalau selenoid jarang sih sampai dropnya istilahnya cetek-ceteknya itu sampai turun dari 9 ke bawah. Kecuali dia starter terus, ya, drop aki. Ya, kalau cetek-cetek terus dipaksain ya bisa jadi ini. Tapi yang saya dengar gini Mas ya, kalau bunyinya aki yang tekor habis, dia krrrr gitu ya? Ya kalau sudah voltasenya turun sekali ya seperti itu Pak. Kalau selenoid? Kalau selenoid iya paling segitu masih. Tapi dia nggak panjang? Nggak panjang. Oh, oke. Nggak panjang. Kalau di sininya masih istilahnya 11. Oh iya, itu sobat Apedia. Jadi kalau akinya masih bagus ya? Kalau 10 ke bawah ya wis pasti sama. Iya sama. Nanti tahunya kalau secara awamnya aja kita coba jumper akinya dulu, starter mau nggak? Kalau nggak mau? Kalau nggak mau berarti kan aki. Bisa jadi untuk saya pernah Mas. Motor starternya Pak. Oh motor starter? Ya. Oh iya. Saya pernah menjumper mobil tetangga. Ya. Mobil saya bagus, hidup, tapi nggak bisa hidup, nggak bisa starter, tetap itu karena ini sudah terlalu rusak Pak. Oh terlalu. Iya, selnya sudah terlalu rusak gitu. Saya pernah Pak untuk waktu COVID itu Pak. Iya, nah, itu kan banyak sekali customer yang istilahnya ninggal mobilnya di ini di kontrakan atau kan dia pulang kampung. Oh iya sampai berbulan-bulan Pak. 3 bulan itu sudah di jumper nggak mau Pak. Biarpun jumpernya bagus. Iya, jumpernya bagus, tetap nggak mau. Jalan satu-satunya, akhirnya saya lepas, saya tuker dengan. Kalau itu bisa? Bisa. Oh bisa kayak gitu ya? Iya. Padahal yang jumpernya bagus, yang di jumper rusak. Tapi nggak jalan. Nggak jalan, nggak starter, nggak kuat dia. Karena dia sudah istilahnya tegangan yang ada di baterainya sudah nol Pak. Sudah nol. Iya. Jadi terpaksa kalau lebih baik ini diganti. Ya. Dimasukin yang jumper yang baru tadi ya, atau yang sementara itu hidupkan ya. Oke, baik itu. Nah itu Sobat Apedia, jadi menjumper itu juga nggak sembarangan. Iya. Kalau ternyata yang kita kebalik, main plusnya bisa konsleting. Belum lagi mobil yang di jumper ternyata akinya ada drop banget. Iya. Nggak berhasil. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanto sudah berbagi sama-sama Pak pengetahuan dan pengalaman di perbengkelan. Ya. Terutama di Master Aki. Ya, sama-sama Pak Taufik dan Sobat Apedia. Mungkin sedikit ilmu bisa bermanfaat membantu teman-teman Sobat Apedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.